Hai, modul kita kali ini meneruskan yang kemarin, bagaimana kita membuat rencana mulai dari hal yang paling kecil. Kadang-kadang kalau kita mempunyai rencana, kita mempunyai pemikiran, rencana itu sudah sangat besar. Membuat pemikiran rencana itu sangat besar, kadang-kadang membuat kita lumpuh, tidak tahu harus memulai dari mana. Saya akan memberikan contoh bagaimana membuat sebuah rencana mulai dari hal yang kecil. Contoh yang akan saya berikan adalah bagaimana membuat buku. Karena saya juga baru membuat buku baru akhir-akhir ini. Mungkin dalam waktu 2 tahun terakhir. Saat ini saya sudah mengarang lebih dari 3 buku. Pertama-tama untuk membuat buku rasanya sulit sekali. Bagaimana kita bisa membuat buku yang baik. Namun jika kita rencanakan dengan benar dan teliti, kita pasti bisa mengerjakannya. Contoh membuat buku adalah pertama-tama kita harus menentukan bukunya fiksi atau non-fiksi, buku khayalan atau bukan khayalan. Kemudian kalau kita sudah memutuskan, saya mengambil contoh buku non-fiksi atau buku bukan buku khayalan, kita akan menentukan topiknya. Topiknya adalah mungkin mengenai manajemen atau leadership atau apapun. Setelah kita menentukan topiknya, kita harus tahu bahwa saat ini untuk dapat diterbitkan di toko buku, buku minimal harus mempunyai halaman lebih dari 200, antara 200 sampai 250 halaman. Setelah kita tahu buku apa yang kita tulis, yaitu buku non-fiksi tentang leadership, halamannya harus minimal 250 halaman, kita akan menentukan time frame, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan buku tersebut. Saya menentukan bahwa buku saya akan ditulis dalam waktu 6 bulan, atau kurang lebih 180 hari. Kenapa? Karena saya telah mematok bahwa setiap hari minimal saya menulis 1,5 halaman. Sehingga pada bulan ke-6, buku saya akan sudah jadi sebanyak 250 halaman. Nah, sekarang kita sudah mendapat hal yang paling kecil, yaitu setiap hari saya harus menulis 1,5 halaman. Untuk membuat buku yang baik, biasanya harus memenuhi 3 bagian, yaitu pembukaan, tengah, dan akhir. Jadi buku itu harus dibagi dalam 3 hal tersebut. Setelah saya tahu ada 3 bagian ini, maka setiap bagian akan dibagi dalam beberapa chapter atau beberapa bab. Kemudian setelah itu, saya akan mencari literatur yang berhubungan dengan apa yang akan saya tulis. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mencari literatur yang saya butuhkan untuk menulis. Itu langkah pertama. Dari situlah langkah kecil itu saya mulai. Kemudian saya mulai mendisiplinkan diri saya untuk setiap hari menulis kurang lebih 1,5 halaman. Itulah setiap hari yang dilakukan, langkah demi langkah. Saya tidak tahu, kalau kita mengarang buku, kita tidak akan tahu akhirnya bagaimana. Meskipun sudah ada konsep, namun di tengah perjalanan, mungkin ada perubahan atau ada tambahan ilmu, apapun bisa terjadi. Dan disitulah gunanya fleksibilitas kita. Kita tidak perlu takut bahwa pada saat menulis, mungkin ada kesalahan ketik atau kesalahan kata-kata. Itu bukan tugas kita, itu adalah tugas editor. Tugas kita adalah kita menuangkan apapun yang ada di dalam pikiran kita ke dalam kertas. Kembali pada menulis, setiap hari saya mendisiplinkan untuk untuk menulis 1,5 halaman. Dan jika saya menemukan kemacetan, saya melakukan latihan yang saya berikan di modul kemarin, yaitu saya melihat kotak tersebut, saya lihat background, foreground. Itu yang saya lakukan untuk memantik kreativitas di dalam diri saya. Anda bisa mengerjakan apapun yang Anda rencanakan. Anda harus tahu bahwa rencana Anda yang sangat besar tersebut bisa dibagi dalam beberapa tahap, beberapa etape. Dan dalam setiap etape mesti ada chapter-chapternya. Dan dalam setiap chapter pasti ada langkah pertama. Langkah yang paling kecil yang harus Anda lakukan. Karena inilah yang bisa Anda kontrol. Langkah yang pertama ini, langkah yang kecil ini. Jika itu Anda lakukan, langkah pertama, keesokan harinya Anda melakukan langkah kedua, lama-lama Anda akan mencapai tujuan hidup Anda. Namun biasanya apa yang kita rencanakan di awal belum tentu akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena setiap langkah ini
akan selalu ada feedback yang masuk, yang akan membuat kita melakukan perubahan yang diperlukan agar langkah itu tetap berjalan dengan baik. Karena yang bisa kita kontrol adalah setiap langkah yang kita lakukan. Apapun hasil yang akan dicapai nanti, itu di luar kontrol kita. Itulah gunanya perencanaan. Setiap langkah penting. Mulailah dari langkah pertama, mulailah dari hal yang paling kecil, karena hal-hal kecil inilah yang akan membawa kegemilangan dan keberhasilan rencana Anda. Terima kasih.